Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi di sini saya pada kesempatan kali ini akan berdiskusi dengan dua orang yang sudah saya undang. Yang pertama ada Mas Nova. Apa kabar Mas Nova Enggar? Boleh say hello. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas, baik Mas, sehat. Terus Ya, istri juga sehat. sudah. Semoga Mas Rahmat juga sehat semua. Amin, 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 amin. Nah, mungkin bagi penonton yang baru nonton video ini, pada edisi sebelumnya, saya dan Mas Enggar sudah diskusi banyak tentang saat Mas Enggar itu pengalamannya kok bisa masuk STAN dan suka duka kerja di Bea Cukai seperti apa. Nah, mungkin bagi teman-teman adik-adik yang masih SMA, yang pengen kerja di Bea Cukai, pengen masuk STAN, bisa lihat video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini, kita akan lebih fokus untuk detail tesnya. Nah, karena Mas Enggar ini sudah tahun lama gitu ya, tahun 2011 masuk STAN-nya. Nah, oleh karena itu kita undang satu lagi narasumber, namanya Mas Fani. Halo Mas Fani, Assalamualaikum. Halo Mas, Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Fani? Alhamdulillah baik Mas. Mas Roman, pripun Mas? Oh, baik, baik. Terima Alhamdulillah. kasih. Alhamdulillah, baik. Nah, jadi saya perlu perkenalkan kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama, Mas Nova Enggar ini masuk STAN di jurusan Bea Cukai ya, Mas ya, tahun Iya, Mas. 2011. Sementara Mas Fani ini masuk D3 Akuntansi, STAN juga, tapi 2018. Nah, kenapa kita ada dua narasumber? Karena ternyata setiap tahun itu bisa berbeda jenis tesnya. Nah, sebagai gambaran, Mas Nova, ini dulu di tahun 2011 itu melewati 3 tahap seleksi, sedangkan Mas Fani di tahun 2018 itu hanya 1 kali tes, dan bisa dikatakan kan langsung dinyatakan lulus atau tidak gitu ya Mas Fani ya. Nah, untuk lebih lengkapnya saya minta Mas Nova Enggar dulu menjelaskan sedikit dulu gambarannya tentang 3 tahap tes itu apa aja sih Mas, seperti itu. Sebelum nanti kita mungkin akan bahas juga tips and triknya di akhir video lah. Silahkan Mas Nova Enggar. Oke, terima kasih Mas Rohman atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi ya, karena kan tadi sudah dikenalkan Mas Rohman. Nama saya Nova Enggar Fajarianto, panggilannya Enggar. Lulusan SMA Negeri 1 Kalasan 2011, lulusan D1 Bea Cukai 2012, terus masuk diangkat jadi PNS di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2013 sampai sekarang. Masih belum pindah sekarang, masih di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta. Oke, Mas Roman tadi udah menjelaskan apa pokok dari diskusi kita kali ini tentang ujian masuk STAN ya Mas ya? Ya. Saya masuk STAN itu tahun 2011 di 1 Kepabeanan dan Cukai. Di sini saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman khususnya yang masih kelas 3 SMA yang mungkin dari tahun ke tahun kan peminat STAN itu banyak kan Mas ya, melebihi 100.000 lah pesertanya. Saya lihat di beberapa sumber itu lebih 100.000. Jadi benar-benar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang berubah menjadi PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN, itu benar-benar menjadi salah satu sekolah kedinasan terbaik yang peminatnya selalu di atas 100.000 per tahunnya gitu. Jadi di sini saya ingin sharing aja sebelum nanti dilanjutkan oleh Mas Fani. Sharing tentang ujian saya ketika tahun 2011. Dulu tahun 2011 itu sebenarnya ada 4 tahap Mas. Sebenarnya 4 tahap tes. Tapi yang paling pokok yang 3 tahap tes. Yang tahap pertama itu hanya administrasi aja, kayak pemberkasan doang sih. Tapi itu penting ternyata. Ada beberapa juga yang nggak lolos karena
ada yang kurang, ada berkasnya yang kurang, jadi tidak lolos. Itu merupakan salah satu tahap tes menurut saya. Terus yang tes kedua itu yang menurut saya yang tes paling berat adalah tes ujian tertulis. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang searching di beberapa sumber dari tahun ke tahun tuh. Yang dulu ya, kalau dulu kan STAN itu masih menggunakan sistem tertulis, jadi secara fisik itu nggak pakai sistem komputer. Tes tertulisnya terdiri dari tes TPA, tes potensi akademik, dan tes bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Tes TPA itu terdiri dari 120 soal, dikerjakan dalam waktu 100 menit, kalau nggak salah. Terus tes bahasa Inggris itu terdiri dari 60 soal, dikerjakan dalam waktu 50 menit. Kalau nggak salah itu ya. Terus ada sistem benar salahnya. Kalau benar itu plus 4, kalau salah itu minus 1. Kalau nggak menjawab itu 0. Gitu. Dulu yang paling susah itu kan kalau di tes TPA ada beberapa materi, ada materi bahasa Indonesia, ada materi matematika dasar, ada materi kosakata, terus deret-deret angka, gambar, seperti psikotes. Itu mungkin sedikit tips dari saya, kerjakan dulu yang mudah. Kalau saya dulu, menurut saya yang paling mudah adalah mengerjakan deret angka, yang urutan itu 1, 3, 5, 7, berapa gitu. Itu biasanya ada 10-an soal ya, kalau nggak salah itu. 10 sampai 20 kali ya. Terus setelah itu baru ke yang lebih sulit lagi. Mungkin aku langsung ke gambar, ke psikotes itu, gambar psikotes. Terus untuk yang bahasa Inggris, kalau menurut saya semuanya susah. Grammar kan itu ada yang bentuknya grammar melengkapi kata-kata yang rumpang, terus ada soal cerita juga. Yang paling males itu kalau soal cerita terus mencari ide pokok dalam bahasa Inggris itu paling susah. Yang dibaca banyak gitu Mas Ingat. Iya, yang dibaca banyak, terus saya juga merasa kurang kalau bahasa Inggris itu. Jujur aja, waktu UNAS SMA cuma dapat 7,6 Mas, serius bahasa Inggris. Jadi itu yang menurut saya paling susah itu bahasa Inggris sih. Kalau TPA masih bisa dipelajari, masih mudah untuk dikerjakan. Terus sebenarnya untung-untungan aja sih Mas, dulu waktu saya masuk tes tertulis itu bisa lolos tes tertulis sih, benar-benar kok bisa sih? Soalnya ujian tertulis 2011 itu saya dalam kondisi yang kurang fit. Itu di bulan Ramadan kan, terus harus puasa, terus badan tuh agak meriang, intinya di meriang gitu. Terus waktu itu saya tesnya di Sanata Dharma Mas, kampus Sanata Dharma. Dulu Mas Roma di mana ya? Saya dulu di Instiper. Oh, Instiper. Wah, jadi tahu ini kalau saya pernah tes juga. Padahal di sebelumnya saya hanya sebagai moderator gitu. Wah, ini kita narasumber semua. Itu kan merasa nggak percaya diri juga sih Mas waktu di Sanata Dharma, karena kan beberapa orang-orang kan banyak yang kacamataan kayak Mas Roma itu. Kalau kacamataan pinter-pinter kan Mas. Sebelum masuk kelas itu kan banyak yang pada baca buku, beneran belajar gitu. Wah, buset. Wah, sainganku banyak banget gitu ya. Itu aja yang di Jogja, yang di Sanata Dharma, belum yang di lain daerah gitu kan. Tapi ya udah bismillah aja lah. Bismillah, udah didoakan sama orang tua ya. Semoga ya lolos gitu. Dalam mengerjakan saya juga maksudnya nggak semuanya saya kerjakan masuk itu. Jadi memang ada beberapa soal yang tidak bisa dikerjakan, ya sudah nggak dikerjakan gitu Mas. Saya ada yang bolong. Jadi buat teman-teman mungkin menganggap kalau soal STAN itu susah karena harus dijawab semua. Enggak. Kan tadi ada kesempatan untuk tidak menjawab, nanti skornya 0. Kalau menjawab yang benar
kalau Empat. salahnya 1. Min 1. Itu saya nggak semua saya kerjakan karena waktunya nggak cukup gitu. Oke. Nggak cukup, jadi ya harus pintar-pintar main strategi. Baik, terima kasih Mas. Nanti strateginya akan kita bahas lebih lanjut untuk tes yang tahap kedua dan ketiga. Kita tunda dulu, sekarang kita ke Mas Fani nih. Nah, di tahunnya Mas Fani, tahun 2018 itu hanya 1 kali tes. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Fani, 1 kali tes itu seperti apa? Ya, jadi khusus ini sistem baru sih Mas sebenarnya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin nonton. Nah, jadi di tahun 2018 tuh tesnya cuma 1, yakni tes tulis berbasis komputer juga. Jadi tesnya cuma, tapi itu dilaksanakan secara maraton gitu. Jadi ada 3 tes. Yang pertama SKD, terus TPA, habis itu TBI. Nah, mulai ada SKD di depan itu sejak tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, kalau di tahun Mas Enggar sama Mas Rahman kan mereka SKD untuk tes CPNS itu waktu udah lulus dari STAN. Tapi mulai 2017 itu tes SKD-nya di depan gitu. Jadi teman-teman ngerjain SKD kalau itu nggak nggak lewat batas mati, itu nggak bisa ngerjain itu TPA sama TPI. Otomatis gitu. gugur gitu. Jadi otomatis gugur. Bisa ngerjain sih, tapi kan udah tahu gitu kalau nggak bakal dapat, soalnya di bawah nilai mati gitu Mas. Jadi ada batas nilainya. Kalau di bawah batas itu, ya sudahlah, nggak usah ngerjain lanjut yang TPA sama TBI. Karena ya, tapi beberapa bakal lolos gitu kan. Nggak bakal lolos sih, tapi ya ada beberapa orang tetap ngerjain sih. Soalnya kan kita bareng-bareng gitu masuk. Kalau ada yang keluar sendiri tuh kayaknya nggak etis juga. Dan saya nggak lihat sih ada yang langsung keluar gitu. Oke. Nah, waktu itu Mas Fani tesnya di mana? Di Jogja ya? Dulu saya tes di Jogja, Mas. Kebetulan di GKN, Gedung Keuangan Negara itu. Di utaranya Taman Makam Pahlawan. Iya. Jalan Kusuma Negara ya? Ya, Jalan Kusuma Negara di situ. Oke, nah, bisa dilanjutkan? Kalau dari saya sih, kalau dari Mas Enggar tadi kan udah diceritain ya, kalau ngerjain soal dari yang mudah dulu, terus baru yang susah gitu. Nah, kalau dari saya, bener sih itu juga, sama soal yang hitungan, terkhususnya yang hitungan ya, mungkin ada beberapa orang yang kalau ngerjain hitungan tuh ketagihan gitu, ngerjain hitungan terus, padahal kan yang lain belum dikerjain gitu. Jadi, kalau saya sendiri sih kemarin, yang saya kerjain terakhir, yang non-hitungan saya abisin dulu tuh semuanya. Yang bisa-bisa, nggak semuanya juga sih. Yang bisa-bisa. Nah, habis itu baru kita ngerjain yang hitungan. Gitu. Oke, jadi perbedaan dari tahun 2018 dan tahun 2011 di eranya Mas Enggar itu sudah kelihatan banget ya. Jadi mulai tahun 2017 itu SKD-nya itu jadi tes, memang sebelum masuk STAN itu sudah dites SKD seperti itu. Istilahnya orang mau jadi PNS itu sudah sebelum masuk STAN sudah dites dulu gitu ya. Sementara di video kita sebelumnya, saya sama Mas Enggar itu sempat diskusi, sudah lulus STAN, baru tes SKD atau dulu disebut TKD. Jadi sempat Mas Enggar cerita sempat agak sedih juga, loh sudah lulus STAN kok masih dites lagi gitu. Dan ternyata ada yang setelah selesai kuliah di STAN dia nggak ikut tes itu ya nggak jadi PNS ya Mas. Iya. Oke. Baik. Nah, kalau dari tahun 2018 sudah itu, dan perbedaannya juga di tahun 2011 dulu masih pakai manual kertas. Sedangkan di eranya Mas Fani 2018 itu sudah pakai komputer semua. CAT ya namanya ya. Oke, jadi langsung tahu nilainya ya Mas ya? Iya, langsung tahu Mas. Tapi enggak bisa tahu apakah lolos atau tidak setelah tahu nilai TPA. Di awal kan udah sih Mas, nilai matinya kan udah dikasih tahu gitu ya di awal. Kalau untuk SKD saya agak lupa soal itu kan ada 3 ya, TBK, TU sama satu lagi TKP. Kepribadian ya. Ya, kepribadian. Agak lupa tuh batasnya saya. Tapi kalau TPA, TBI di tahun saya nilainya kalau TPA itu minimal 67.
Kalau TBI minimal 30. Oh, itu nilai matinya. Tetapi Iya, nilai matinya batasnya. meskipun di atas nilai mati, itu belum tentu lolos STAN juga. Karena masih di ranking gitu, ya enggak? Ya, belum tentu lolos juga. Lolos nilai mati belum tentu masuk jadi mahasiswa STAN gitu. Harus Jadi di ranking dulu nasional. Jadi dari sekian ratus ribu calon pendaftar, disaring dulu yang di atas nilai mati. Nah, setelah yang di atas nilai mati itu baru di ranking. Nah, tergantung dari penyelenggaranya ya, mau ngambil berapa ratus atau berapa ribu itu juga setiap tahunnya juga berbeda kan ya, Mas Enggar dan Mas. Berbeda, Mas. Iya. Oke. Dan sedihnya, nah ini banyak mahasiswa siswa kelas 3 itu yang kecewa karena tahun ini itu ternyata tidak dibuka ya pendaftaran untuk STAN itu. Jadi ya harapannya video ini tetap bermanfaat untuk tahun depan gitu ya. Next year, ya. Oke. Nah, itu tadi untuk tes tulisnya ya, CAT atau tes tulis ya, intinya sama, materinya ada TPA, TBI. Nah, sekarang saya mau balik ke Mas Nova Enggar. Nah, tadi kan setelah tes tahap pertama yang tes tulis, itu masih ada tes tahap kedua dan ketiga. Itu apa aja sih, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Dulu setelah dinyatakan lolos ujian seleksi yang tertulis ya, Mas ya. Itu saya nunggunya berbulan-bulan kan itu. Iya dong, lama ya? Lama, cukup sebulan apa ya kayaknya? Sebulan. Itu tes kesehatan sama fisik. Jadi tes kesehatan dan fisik itu gabung satu. Iya. Tes kesehatan ya diukur tinggi badannya, berat badannya, terus ditanyain punya riwayat apa, riwayat sakitnya punya riwayat apa gitu kan. Selagi masih sehat-sehat aja ya itu pasti lolos kalau tes kesehatan. Mungkin saya bisa menambahkan, Mas, sebelum masuk ke tes yang lari itu, di tes kesehatan itu seingat saya, kalau untuk jurusan selain Bea Cukai, itu tidak ada batasan minus kacamata. Sementara yang di jurusan khusus Bea Cukai, jurusannya Mas Enggar itu, ada maksimal minusnya. Saya juga agak lupa dan mungkin juga aturannya bisa dicek sama adik-adik penonton yang mungkin pengen masuk ke jurusan Bea Cukai itu ya harus ngecek dulu aturan terbarunya gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada maksimal minusnya. Iya, ada maksimal minus itu. Dan ada kalau Bea Cukai ada minimal tingginya juga sih itu. Oh iya, minimal berapa? Kalau nggak salah ya Mas, untuk cewek 155 apa ya? Cowok 165. Iya, sama Mas, masih sama berarti. 165 sih, iya. Masih sama. Nah, yang jelas juga tes kesehatannya itu tidak seperti tes mau masuk tentara gitulah yang harus yang harus perfect gitu, enggak. Yang jelas intinya kita sehat aja ya toh. Yang penting kita sehat, terus kan habis itu lari Mas. Nah, dokter cuma memastikan apakah kita itu bisa untuk lari itu gitu maksudnya. Oke. Kalau misalkan nggak ada asma, nggak ada penyakit paru-paru atau penyakit yang lain yang berat, itu pasti bisa sih, insya Allah bisa langsung ikut lari sih, ya, ikut tes fisik maksudnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas, larinya itu kan kalau nggak salah ada 2 jenis ya, shuttle run sama lari 12 menit. Nah, itu ada batasannya minimal atau bagaimana? Ini mungkin hampir sama dengan tes yang tahun-tahun 2018-2019 kalau nggak salah ya, Van. Kalau nggak salah 2019 apa ya? Itu ada tes fisik juga ya? Iya, Mas. 2019 ada lagi. Fisik kan? Tesnya tes lari 12 menit, tes angka 8. Yang itu. Oh, berarti sama ya. Oke. Untuk lari 12 menit biasanya itu tuh kita memutari lapangan bola ya, Mas. Yeah. Buat teman-teman ada di kelas 3 itu memutari lapangan sepak bola, biasanya wajarnya itu kalau untuk laki-laki dapat minimal 5 kali putaran. Minimal 5 kali putaran. Terus untuk cewek biasanya minimal 4 kali putaran. 4 kali. Ya, 4 kali kan. Itu untuk batas minimal lah kita
untuk bisa lolos ke tahap yang berikutnya gitu. Karena kalau kurang dari minimal itu biasanya teman-teman yang lain tuh udah lebih dari itu gitu Mas, udah lebih dari minimal. Jadi mau nggak mau kita harus mengupayakan diri kita untuk berlatih lari agar bisa mencapai minimal dulu mencapai minimal. Setelah mencapai minimal itu udah oke, baru kita bisa maksudnya explore lagi untuk lebih jauh lagi gitu. Ya. Kemudian yang kedua kan shuttle run yang membentuk angka 8 itu. Betul. Nah, kalau shuttle run seperti apa bisa dijelaskan? Shuttle run itu kalau nggak salah jaraknya 10 meter kalau nggak, iya Evan ya. 10 meter, 3 meter ya, sorry. 3 meter ya. Antara ada patok satu sama... Kayaknya kalau 3 meter lebih deh. Lebih ya? Ya sekitar 5 meter mungkin lah ya Mas ya. Kurang tahu pasti sih ininya. Sekitar 10 kayaknya. Nah nanti mungkin yang pengen tes bisa dicek lagi di website resminya berapa meter. Itu kiat khususnya apa ya? Kita memastikan putaran kita benar Mas. Karena saya tes itu ada beberapa yang salah muternya. Oke. Jadi nggak bentuk angka 8. Bukan membentuk angka 8 tapi membentuk angka 0 gitu kadang ya. Jadi kadang kayak muterin patoknya satu patok. Harusnya kan bentuk angka 8 yang di tengah itu belok gitu. Waktu di tengah itu belok gitu. Jadi benar-benar angka 8 gitu. Itu sih Mas. Sebelum masuk ke tahap ketiga yang tentang wawancara ya Mas Enggar ya, atau assessment test. Iya, waktu saya wawancara Mas. Nah, di tahunnya Mas Fani ada tes kesehatan dan tes fisik gitu enggak? Kalau di tahun saya tes fisik kesehatan tuh khusus untuk bea cukai aja Mas. Oh, jadi gitu. Cuma jurusan bea cukai aja. Jurusan lain enggak. Oke. Pure untuk bea cukai aja. Pure untuk bea cukai aja. Oke. Nah, saya balik lagi ke Mas Enggar. Aturan fisik ini muncul lagi kok Mas di adik tingkat saya 2019 itu muncul lagi. Jadi di tahun 2018 tes kesehatan, tes fisik itu hanya untuk jurusan bea cukai. Sementara di tahun 2019 itu muncul lagi untuk semua jurusan ya wajib tes fisik gitu. Wajib tes fisik. Oke. Nah, saya balik ke Mas Enggar. Untuk assessment testnya seperti apa Mas, bisa diceritakan? Oke. Setelah dinyatakan lolos tes fisik, tes kesehatan dan fisik, itu nunggu sebulan lagi kalau nggak salah juga ya Mas ya. Terus ada tes namanya assessment atau wawancara. Nah, itu kita diminta untuk berpakaian rapi lah Mas ya waktu itu. Dan kebanyakan teman-teman yang ikut seleksi waktu itu memakai kemeja putih polos, dasi sama celana kain hitam. Terus pakai sepatu yang pantofel, sepatu PDH Mas. Itu saya juga dapat tips dari ayah saya kebetulan. Kalau mau wawancara berarti harus rapi kan, dan apa sih yang identik dengan PNS, dengan pegawai negeri sipil ya itu berarti kan putih sama hitam terus pakai sepatu pantofel. Tapi ada juga teman saya yang nggak pakai sepatu pantofel, malah justru pakai sepatu cat gitu Mas, sepatu olahraga gitu. Kan nggak matching kan. Sporty gitu ya. Ya, jadi tips buat teman-teman kalau nanti ada ujian wawancara itu harus pakai sepatu pantofel, pakai kaos kaki gitu. Terus kita masuk ruangan gitu Mas, masuk ruangan diwawancari satu-satu ya, Terus kan ada tipsnya juga kalau wawancara dengan orang harus menghadap bibirnya, jangan menghadap matanya. Karena kalau kita menghadap matanya itu kadang kita grogi terus bikin malu atau apalah ya. Maka kita lihat bibirnya si asesor itu yang mewawancara kita. Terus badan tegak, tangannya ya biasa gitu. Jadi nggak terlihat tegang banget gitu. Oh ya sebelum duduk kan itu wawancara duduk ya Mas ya, duduk berhadapan. Sebelum duduk kita berdiri dulu. Kalau belum dipersilahkan jangan duduk dulu. Nah, itu salah satu penilaian. Karena itu termasuk tata krama kita. Sebenarnya tata krama sehari-hari ya, kalau kita bertamu ke tempat orang, kalau kita belum dipersilahkan untuk duduk, jangan duduk terlebih dahulu. Jadi sopan santunnya itu juga perlu diperhatikan. Nah,
Mungkin gini Mas Enggar, karena assessment test ini bisa dibahas lebih lanjut dan lebih dalam, mungkin nanti kita akan buat video khusus untuk assessment test. Namun saya ingin tanya Mas Fani, Mas. di tahun 2018 ada assessment test atau wawancara enggak ya? Tahun 2019 ya Mas? Ada nggak? Tahun 2012 ada lagi. Oh, 19 itu ada lagi. Jadi tahun 2018. Tempat Mas Enggar. Iya. Jadi tahun 2018. Kayak gitu lagi. Pas tahunnya Mas Fani itu enggak ada. Tidak ada. Waktu 2019 ada lagi. Iya. Oke. Jadi saran buat adik-adik sih, Stan tuh sering banget ngubah sistemnya gitu loh. Oke. Sistemnya mungkin yang pertama ada fisik, terus jadi nggak ada, terus fisiknya muncul lagi, terus tiba-tiba nggak buka kayak tahun ini. Nah itu buat teman-teman mungkin lebih diperhatikan lagi sih informasinya. Banyak kok selain di web Stan-nya itu sendiri, banyak Instagram itu yang kasih info tentang PKN Stan gitu. Dan tapi hati-hati juga, dulu saya ingat di tahun 2011 itu ya Instagram belum ramai sekarang. Yeah. Tapi banyak info itu yang agak menyesatkan gitu loh. Jadi misalnya ada info yang belum tentu benar ya, disebutnya hoax ya sekarang ya. Nah itu juga hati-hati. Itu hati-hati. Nah mungkin yang paling benar ya kita lihat website resminya, kemudian bisa sharing sama yang sudah pernah tes dan sudah lolos. Nah, seperti Mas Nova Enggar, seperti Mas Fani. Alhamdulillah saya juga dulu lolos, cuma mungkin jalan hidupnya bukan di sana gitu ya. Siap, Mas. Oke, untuk video kali ini kita sudah membandingkan ya perbedaan dari tahun 2011 dan 2018. Nah, itu cukup banyak perbedaannya. Ini mungkin videonya ini saya tutup dulu. Nanti saya akan bahas khusus tentang assessment test ya, Mas Enggar ya. Nanti next video saya akan buat berdua sama Mas Enggar, kita ulas lebih lanjut, lebih dalam tentang assessment test atau wawancara untuk masuk STAN. Gitu ya, siap Mas Enggar? Siap. Ya, oke, sekali Mas. lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Mas Enggar, Mas Fani. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman adik-adik yang pengen masuk STAN. Ya, tentu banyak sekali tipsnya dan salah satunya bisa lihat di video ini. Terima kasih sekali lagi. Saya cukupkan sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya close, kita jempol dulu dong bikin thumbnail ya. Oh iya. 1, 2, 3. Dah, sekali udah bagus. Udah.